Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Yang pengen kaya belum tentu, betul? Yang pengen punya jabatan belum tentu. Tapi anehnya mati itu pasti, tapi orang kenapa nggak mati-matian cari bekal yang dibawa mati, malah justru mati-matian untuk perkara dunia yang nggak dibawa mati. Renungkan itu nanti malam. Coba, Bu, hidup ini nggak ada yang abadi. 20 tahun yang lalu ibu selfie sama handphone masih kelihatan cakep. Sekarang udah 60 tahun selfie ngeliatnya sendiri juga serem. Jadi beribadahlah kepada Allah dalam keadaan susah maupun senang, istiqomah. Ini istiqomah dahsyat, Bu. Pemberitahuan. Saya minta 2 orang maju ke depan. Nah, kalau ada 2 orang, siapa namanya? Pak Tugiman. Pak Tugiman, ini? Trianto. Pak Tugiman ini setiap kali dapat rejeki, setiap harinya walaupun sedikit selalu nyisiin nabung. Amin. 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 Walaupun sedikit selalu nyisiin nabung. Siapa nama? Rianto. Rianto dapat duit banyak karena tiap hari banyak, nggak nyadar diri, dia nggak mikirin nabung. Contoh. Ini walaupun sedikit tapi rajin nabung walaupun nabungnya sedikit. Ini penghasilan banyak tapi nggak pernah nabung. Tiba-tiba karena rajin nabung nih setahun 2 tahun sedikit kan lama-lama jadi bukit banyak, betul? Betul nggak? Betul. Pak Tugiman orang tua kan di kampung. Udah meninggal. Oh, dia meninggal. Anggaplah masih di kampung ya, Jawa Timur atau Madura ya. Solo. Tiba-tiba Pak Tugiman ini tiba-tiba nih nanti endingnya kita lihat. Tiba-tiba Pak Tugiman jam 1 malam. Bayangin jam 1 malam emaknya nelpon suruh pulang kampung. Suruh pulang kampung. Karena punya tabungan, anak yang soleh suruh pulang kampung, punya duit, nurut kagak? Nurut. Tugiman, ya mak. Tumben mak malam-malam telepon pulang kampung sekarang. Ada apa mak? Mak sakit karena anak soleh. Siap mak. Siap, betul nggak? Karena punya tabungan. Kira-kira kalau punya tabungan mau pulang kampung tenang nggak? Tenang ya. Udah teleponnya nggak wajar jam 1 malam. Udah emaknya minta hari itu juga karena punya tabungan anak soleh ditawarin, mak. Ini Tugiman kan mau pulang sekalian mau dibawain apa? Mau dibawain apa? Oke, siap. Ini hebatnya istiqomah, Bu. Siapa nama? Rianto pendapatan gede tiap hari tapi nggak pernah nabung. Bu, jangan ngeledekin dong, tahu aja utang sama gue belum bayar katanya. Mas Rianto nih pendapatan gede sehari tapi nggak pernah nabung. Ibunya seminggu sebelum dia nyuruh pulang kampung ngabarin. Tugiman? Rianto, kamu seminggu lagi pulang kampung ya. Kira-kira panik apa senang? Panik. Kaget nggak? Kaget. Mau minjem sama tetangga udah kartu mati, kalau ngutang susah bayar. Ini malah lagi contoh doang ya. Ya, mau minjem sama tetangga udah tahu kartunya, kalau ngutang susah. Kalaupun bayar besoknya bisa 100 kali. Ya, udah gitu nggak punya duit gitu kan. Nah, tiba-tiba maknya padahal ngasih kabar dia suruh pulang kampung seminggu lagi, masih lagi aja panik. Tapi Tugiman bener. Siap. Jam 1 malam, waktu yang nggak wajar. Tapi emaknya nyuruh pulang kampung karena nabung, maka dia senyum sama emaknya. Siap mamaku sayang, kalau perlu mau dibawain apa? Bener nggak? Karena nabung. Sebagai penutup cerita, itulah indahnya orang istiqomah, hadirin. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahaffu wa la tahjanu wa abshiru bil jannah. Allah mau matikin kita kapanpun, Allah mau wafatkan kita kapanpun, dimanapun kita selalu siap menghadap kepada Allah karena kita istiqomah dengan bekal-bekal amal ibadah, sehingga kematian bagi orang yang beriman bukan perkara yang ditakuti tapi perkara yang disenangi karena dia bakal berjumpa kepada Allah yang dia cintai. Allahu Akbar. Tapi orang yang nggak punya bekal amal istiqomah, tatkala dikasih kabar dia hendak wafat, maka panik dan takut karena sadar dia nggak punya bekal. Maka berapa banyak orang-orang yang sakaratul maut dalam wafatnya tersenyum. Kenapa tersenyum?
ada penglihatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak hendak sakaratul maut, dan hanya dikasih lihat kepada orang-orang yang detik-detik sakaratul maut. Apa yang dikasih lihat? Yang dikasih lihat adalah bagaimana tempatnya dia, sebagaimana dia beramal di dunia. Kalau orang istiqomah dalam amalnya, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat ngasih kabar, tuh gimana, jangan takut malam nih mati. Bini lu jelek, bidadari udah disiapin. Rumah lu ngontrak, kecil, bocor, tenang, no. Luasnya istanamu seluas langit dan bumi. Dia tersenyum. Bener malaikat, lu tahu aja bini gue jelek. Rumah gue kecil. Ya udah, gue pengen mati sekarang juga dah. Makanya kenapa orang mati suruh buru-buru dikubur? Karena bagi orang yang beriman, dia kepengen segera dikubur. Kenapa? Agar mendapatkan taman-taman surga sebelum datangnya sur. Duduk. Duduk, udah. Duduk. Ntar abis ini makan ya. Itulah filosofi istiqomah, hadirin. Jadi orang yang istiqomah, kematian itu bukan hal yang ditakutin. Bahkan demi Allah, dalam sujud terakhir saya selalu minta kepada Allah, bukan urusan dunia. Ya Allah Rabb, matikan hamba dalam keadaan ibadah, matikan hamba dalam istiqamah, matikan hamba dalam husnul khatimah. Itu yang saya minta, hadirin. Itu yang saya minta, hadirin. Karena demi Allah, Bu, manusia ini apabila mendapatkan husnul khatimah, kematian datang, maka dia sudah tidak merasakan lagi penderitaan. Kalau masih ada orang takut dengan kematian, ya ingat, kalau ada orang masih takut dengan kematian, berarti dia nggak biasa nabung, alias dia ibadahnya berantakan. Tapi ibadah yang benar dia kepada Allah, malam dia tahajud, sholat dia tepat waktu, punya harta dia sedekah, istiqomah baca Quran, maka demi Allah kematian itu bukan hal yang menakutkan. Bahkan ulama katakan, Pak Kiai, ulama katakan, kematian adalah wasilah dia berjumpa dengan Allah yang penuh kebahagiaan.